to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. Kami ada tugas dari kampus, tugas kewirausahaan. Jadi kami memilih tempat Bobo untuk yang kami wawancarai. Jadi sebelumnya terima kasih kepada owner telah bersedia untuk kami wawancarai. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu sebagai owner. Perkenalkan, nama abang sendiri Andri Cahyadi dan biasa dipanggil Andri. Dan abang selaku pemilik dan owner dari Bobo Tea and Coffee sendiri. Kalau boleh tahu tahun berdirinya Bobo ini kapan nih Bang? Kalau untuk brand yang Bobo yang ini kebetulan toko abang ada 2. Kalau yang untuk brand ini berdiri tahun 2022. 21-22 lah kalau salah. Oh, jadi baru. Ya, kalau untuk yang cabang satu lagi itu udah tahun 2018 akhir. Itu yang di Kampung Yang Baru. Kampung Baru ya. Tapi kalau yang di Kuretaji Bobo juga Itu masih cabang, cuman ibaratnya kalau kita nyebutnya sih orangnya beda manajemen, ibaratnya mitra gitu. Nah, jadi sepenuhnya itu di manajemen oleh teman abang sendiri ya sana. visi misi Bobo ini apa nih Bang kalau boleh tahu? Kalau visi misi dulu awalnya berdiri Bobo, visi misi masih memperkenalkan apa ya, minuman yang belum ada sebelumnya di Preman ya gitu ya. Karena abang kan dulu kan basic kan bukan jual minuman. Dulu abang sering ngerantau di Bandung, di Jawa polanya kan di jualan baju gitu kan, bukan basicnya minuman. Jadi pas masuk ke Preman, pulang habis ke Preman, kayaknya belum ada nih Thai tea gitu kan awalnya kan. Jadi punya keinginan, wah kenapa nggak coba kenalin nih yang viral di pulau seberang, buat coba buka minuman Thai tea, milkshake dan lain-lainnya gitu. Jadi biar kota Preman juga maju untuk di sektor kuliner kekiniannya gitu. Kalau kedua toko maksudnya, kedua toko apa ini? Keseluruhan lah ya. Kalau keseluruhan sih kalau dibilang rugi, namanya orang usaha ya, pasti adanya yang turun naik omset gitu ya. Pasti ada. Tapi mungkin alhamdulillah sih nggak terlalu yang sampai gulung tikar gitu ya. Istilahnya down banget gitu. Tapi ada gitu pasti. Kalau nama orang usaha pasti ada namanya turun, ketika omset lagi naik, kalau lagi sepi, turun, pasti ada. Terus kendalanya dalam membuka Bobo ini apa? Kendalanya dalam seperti apa? Persaingan. Persaingan. Kendalanya sih enggak sih, abang sih orang tipikalnya kayak mensyukuri apa aja sih gitu ya. Jadi istilahnya abang nggak menganggap kompetitor ya, ibaratnya ada pun kompetitor lain, abang nggak menganggap itu sebagai kompetitor. Jadi kita ibaratnya ya kita dagang aja gitu. Jadi kita nggak mikirkan hal-hal ini, kita fokus ke usaha kita fokus buat ngembangin usaha kita sendiri gitu. Walaupun ada misalkan kompetitor yang mungkin mirip-mirip, ya itu kan dia versi dia sendiri, dan kita juga punya versi kita sendiri gitu. Jadi kalau abang pribadi nggak ambil pusing masalah. Berarti nggak takut kalah saing gitu Bang? Karena rezeki udah masing-masing kan. Iya. Besar tuh sebenarnya ya pasti buat keluarga ya. Dikasih buat bantu orang tua awalnya banget sebelum abang merit sendiri gitu ya. Tujuan awal sih buat bisa mengembangin usaha ini, bisa bagian orang tua dan bisa ya bagian keluarga lah, intinya sih lebih faktor yang lebih utamanya sih gitu. Visi yang besar bangetnya gitu. Catatan keuangannya seperti apa di Bobo? Kalau abang sih sebenarnya masih paling ya kayak masih di rumah sih ya gitu ya, kayak manual sih gitu ibaratnya, nggak terlalu ke komputer banget, soalnya abang lebih karena menu abang nggak terlalu banyak istilahnya, jadi masih bisa lah dengan sistem manual aja gitu, nggak terlalu bikin ya, bisa sebenarnya sih kayak pakai Excel dan lainnya bisa, cuman abang lebih milihnya sih dengan manual aja dulu gitu, sampai sekarang masih manual gitu ya. Jadi masih terhandle lah, nggak ada masalah gitu. Berarti di Bobo yang lebih efektifnya itu sistem manual yang diterapkan ya Bang? Sistem pencatatan keuangannya ya, kalau abang kayak contohnya kalau kita misal di sini paling ibaratnya kan
Misalkan ada yang mau pesan apa kita catat gitu kan. Karena kan orang sekarang kan ada yang pakai namanya Kenapa nggak pakai struk? Iya, yang Banyak kan pakai struk. kalau abang mikirnya gini, contohnya kita ambil contoh di Kampung Baru ya. Di Kampung Baru itu alhamdulillah kan abang lumayan rame lah ya gitu ya. Kadang-kadang kalau sistem pakai kayak pencet-pencet input itu, kadang nggak sempat, malah makan waktu, ribet. Abang ngejarnya itu biar cepat aja orang mutar gitu. Jadi pelayanan jadi situ karena situ tuh kan sistem abang kan take away. Iya. Lebih banyak take away dibanding dine in kayak gini kan. Bang, berapa rate harga dari penjualan bobo Thai tea? Rating harga untuk misalnya omset atau harga minuman? Harga minuman. Harga minuman. Kalau untuk harga minuman ratingnya di sini abang jual rata-rata harga paling terendah tuh 10.000 sampai yang tertinggi mungkin untuk minuman 20.000. Kalau di sini ini cuma khusus minuman ya bang? Ada yang cemilan gitu? Cemilan ada. Ada Kalau cemilan. yang khusus yang ibaratnya bisa dine in dan take away ini, abang ada cemilan kayak kentang goreng, nugget goreng, mungkin ada kayak pecel ayam juga ada. Selain nasi goreng gitu. Nasi goreng kebetulan belum ada apa. Jadi kayak mungkin yang lebih beratnya nggak yang ada unsur nasi paling pecel ayam. Lebihnya paling kayak nugget goreng, kentang goreng, spaghetti, burger, mie goreng direbus, paling gitu. Cuma di sini kan kalau yang di sini Kalau nggak itu ada. enggak, itu memang khusus take away minuman aja semua. Oke. Karena target abang kan itu kan istilahnya sebutnya kita itu outlet kecil kan, Iya. atau orang nyebut sekarang booth lah gitu kan. Kalau ini kan lebih ke bisa dine in, take away gitu bisa. Kalau yang menjadi tujuan utama dalam pemasaran produk itu siapa, Bang? Tujuan utama, maksudnya tujuan utama, target utama paling Dalam pemasaran itu, Bang. Target Memasarkan konsumen produk. buat kalangan remaja. oh gitu ya. Kalau target memang awal berdiri abang pun sendiri udah abang konsep sendiri. Target abang tuh anak sekolah, ya, remaja, anak sekolah atau anak-anak milenial sekarang lah gitu. Tapi itu pun nggak jadi target utama karena minuman abang ini bisa ya supaya semua kalangan, bisa yang ibu-ibu atau remaja, anak-anak yang mungkin SD, SMP sampai yang tua pun suka gitu, alhamdulillah gitu. Jadi dulunya sih awalnya sih memang anak sekolah, cuman ternyata setelah ada beberapa orang dewasa yang nyoba pun sampai yang tua pun alhamdulillah suka gitu. Jadi udah melebur aja semuanya gitu kan. Jadi merangkul semua kalangan nih. Kalau buka jam berapa? Kalau untuk buka, kalau untuk di toko bang di Kampung Baru itu bang buka hari biasa ya selain puasa. Hari biasa itu bang buka jam 11 siang sampai jam 10 malam. Kalau untuk di sini setengah 2 siang sampai jam setengah 12 malam. Di liburnya ada Libur, kalau sistem libur abang sendiri dari dulu di toko Kampung Baru itu abang setiap hari Minggu itu libur. Kalau ya di sini abang ngambil liburnya itu hari Selasa. Ya, setiap minggu. Jadi ibaratnya hitungannya abang buka itu cuma seminggu itu 6 hari. Kalau boleh tahu dalam sehari atau per bulan berapa minuman yang terjual, Bang? Omset. Iya, Omset omsetnya. kotor. Kalau di rank omset ya, untuk beda-beda pasti ya. Iya. Di toko ini sama juga. Kalau abang nyebut di sini aja lah ya. Kalau untuk di sini mungkin kalau kotor dalam sebulan kalau rame bisa 20 juta kotor ya, kurang lebih. Jadi kalau sepi misalnya ibaratnya satu bulan itu mungkin penjualan agak sepi, itu biasanya paling kayak 15 17 lah kurang lebih gitu. Kalau rame paling 20 ke atasan gitu untuk omset kotor. Kalau untuk rame, lebih rame yang di Kampung Baru karena mungkin dari posisi juga kan di situ orang lalu lalang tuh lebih banyak, pusat ibaratnya orang nyebutnya pusat kuliner gitu kan ya, karena banyak orang yang jual-jualan makanan minuman di situ juga kan. Jadi memang untuk omset pun banyak di situ gitu. Karena ini kan bulan Ramadan, Bang. Ya. Untuk omset penjualan di sini naik atau turun, Bang? Kalau bulan Ramadan biasanya kan kita buka dari sore kan, berarti sedikit berkurang dari biasa. Ya. Kalau untuk jam bukanya Kalau untuk bulan puasa, abang kalau untuk dua tokonya sama, itu buka dari jam setengah 4 atau paling lama itu jam 4 lah. Kalau boleh tahu, biasanya minuman favorit di sini apa ya, Bang? Banyak sih sebenarnya ya, cuman abang nyebutnya sih kalau satu paling green tea ya. Itu udah abang
dari awal pembuka sampai sekarang masih favorit. Kami mengganggu di hari kerjanya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kami dan bisa menjawab tugas-tugas dari kewirausahaan kami. Terima kasih, Bang.